Rasanya tak perlu berdebat lagi bahwa perubahan iklim atau disebut krisis iklim oleh Greta Thunberg itu nyata dan ada di sekitar kita. Yang mutakhir adalah siklon tropis Roja yang menerjang Nusa Tenggara Timur. Dampaknya masif dan menyisakan luka dan duka. Sedikitnya 128 orang meninggal dunia yang tersebar di Lembata, Flores Timur, dan Alor. Belum lagi yang hilang, serta kerugian materi yang belum terhitung. Sama makan dulu. Inilah yang pertama kali terjadi. Bedanya dengan siklon-siklon sebelumnya, siklon ini masuk ke daratan. Padahal pada umumnya siklon yang terjadi di Indonesia itu tidak masuk ke daratan. Meski belum menyimpulkan secara hipotesis, Kepala BMKG menyatakan siklon Seroja berkaitan dengan semakin panasnya suhu muka air laut yang dipengaruhi pemanasan global. Yang tak lazim, selama ini siklon tropis seperti Seroja cuma terjadi di lautan. Sementara siklon yang menghantam Kupang dan sekitarnya masuk ke daratan dan berdampak dahsyat. Saat ini kita tak bisa lagi hanya menyebut bencana alam atas kejadian-kejadian bencana di sekitar kita. Pemanasan global yang ingin direm lewat kesepakatan Paris 2015 tidak melulu karena alam. Ada ulah manusia di sana. Suhu bumi memanas dan naik secara drastis sejak revolusi industri abad 18 dengan ditandai rakusnya industri yang mengkonsumsi energi berbasis fosil. Dalam setiap bencana, kita jangan buru-buru menyalahkan alam. Sebaliknya, kita harus bertanya, apakah tangan-tangan manusia yang justru mengundang bencana-bencana itu datang? Benarkah daya dukung alam masih optimal? Atau sudah merosot, sehingga ketika hujan yang ekstrim terjadi, sungai dan lokasi resapan air hujan lainnya tak sanggup lagi menampung intensitas curah hujan yang tinggi. Banjir dan banjir bandang tak terhindarkan. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengikuti arahan petugas di lapangan dan selalu meningkatkan kewaspadaan dari bencana banjir dan longsor karena meningkatnya curah hujan yang ekstrim. Perhatikan selalu peringatan dini dari BMKG dan aparat di daerah. Pernyataan Presiden benar seluruhnya, meski agak terlambat. Informasi dari BMKG yang berbasis dari sains harus disosialisasikan ke masyarakat secara merata hingga level bawah. Pertanyaannya, apakah informasi sepenting cuaca telah menjadi menu sehari-hari dan menjadi kebutuhan masyarakat? Apakah peringatan dini oleh otoritas menyebar ke pojok-pojok negeri? Ingat, itu adalah peringatan. Ada tanda bahaya di sana yang harus diwaspadai. Aspek lainnya yang tak kalah penting adalah mitigasi bencana. Peraturan Presiden yang diterbitkan di masa SBY pada tahun 2008 lalu menyebutkan, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, meliputi pembangunan fisik, penyadaran, dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Sudah pasti, bencana menyimpan potensi bahaya. Itulah yang harus dideteksi dan dihindari. Mitigasi adalah kunci dari semua itu. Sebab, saat-saat ini, pojok-pojok bumi menghadapi perubahan iklim. Bahkan di beberapa tempat, sudah krisis iklim. Masih tidak percaya? Kehadiran Presiden Jokowi di acara pernikahan itu adalah bagian dari aktivitas Presiden. Jadi kalau di-upload di akun resmi Setnek, apa yang salah?